Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Wulandari dengan NIM 23051664. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu geohistory dalam perkembangannya. A. Definisi geografi sejarah. Geografi sejarah atau sering disebut sebagai geohistory merupakan cabang ilmu yang mengintegrasikan geografi dan sejarah untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor geografis suatu wilayah mempengaruhi perkembangan sejarahnya. Disiplin ini berfokus pada bagaimana sejarah berinteraksi dengan lingkungannya dalam konteks waktu, mengeksplorasi bagaimana kondisi alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam membentuk pola sejarah masyarakat di wilayah tersebut. Dengan memadukan pendekatan historis dan geografis, geohistory memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya sepanjang masa. Dalam geohistory, perubahan lingkungan juga menjadi elemen penting yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Misalnya, pergeseran iklim atau perubahan dalam penggunaan lahan bisa memicu migrasi konflik atau perubahan ekonomi dalam skala besar. Dengan meneliti bagaimana lingkungan fisik berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa sejarah, geohistory membantu memahami mengapa dan bagaimana masyarakat beradaptasi serta berevolusi dalam konteks lingkungan yang terus berubah. B. Perkembangan umum geohistory. Geohistory telah mengalami kemajuan pesat seiring dengan perkembangan ilmu sejarah dan geografi. Pada awalnya, kajian geografi sejarah hanya berfokus pada pemetaan fisik lokasi-lokasi penting dalam sejarah. Pemetaan ini membantu untuk memahami lokasi strategis atau penting dalam konteks sejarah, seperti kota-kota kuno atau jalur perdagangan. Namun, dengan berjalannya waktu, pendekatan ini mengalami pergeseran menuju kajian yang lebih mendalam, yaitu mengaitkan sejarah manusia dengan kondisi geografis yang melingkupinya. Pendekatan geohistory modern kini mencakup lebih banyak aspek selain lingkungan fisik, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan politik yang juga dipengaruhi oleh geografis suatu tempat. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk memahami bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungannya membentuk peradaban. Sebagai contoh, lokasi geografis tertentu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui jalur perdagangan, sementara kondisi iklim dan topografi dapat memengaruhi pola migrasi dan perkembangan sosial. Geohistory dengan demikian telah berkembang menjadi disiplin yang lebih komprehensif dalam mengeksplorasi hubungan dinamis antara manusia dan alam dalam kerangka waktu yang lebih luas. C. Keberadaan geohistory di Indonesia. Di Indonesia, geohistory memiliki peran krusial dalam memahami hubungan antara kondisi geografis dengan perkembangan sosial dan politik bangsa. Letak geografis Indonesia yang strategis berada di jalur pelayaran dunia telah menjadi faktor utama dalam perkembangan perdagangan internasional di Nusantara sejak masa lampau. Keberadaan laut yang luas serta garis pantai yang panjang kemungkinan interaksi dengan perdagangan dari berbagai negara sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan budaya di wilayah ini. Selain itu, faktor alam seperti pegunungan dan iklim tropis juga memberikan pengaruh signifikan terhadap gaya hidup masyarakat serta perkembangan sosial di berbagai daerah. Lebih jauh, geohistory juga menjelaskan dampak kondisi alam seperti gunung berapi dan banjir terhadap pola permukiman dan migrasi penduduk di Indonesia. Misalnya, letusan gunung berapi seringkali memaksa penduduk untuk berpindah tempat, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika politik dan sosial. Kondisi ini juga berkaitan dengan pembentukan kerajaan-kerajaan kuno, di mana lokasi kerajaan seringkali dipilih berdasarkan keuntungan geografis. Geohistory juga membantu memahami proses kolonialisme Eropa yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis Indonesia untuk kepentingan ekonomi mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.